Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu, sebelum ibu mengabsen, terlebih dahulu ibu mengingatkan kepada anak-anak sekalian agar selalu menjaga prokes dan jangan lupa mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak karena sekarang dalam masa pandemi. Nah, dan sekali lagi jangan lupa menjaga kerapian dan kedisiplinan sekolah. Mengerti nak? Mengerti. Alhamdulillah. Sekarang ibu mengabsen dulu ya. Derisa Adia, hadir bu. Nora Aifa, Hadir Bu. Nisa Utakia Bella, Hadir Bu. Anna Alkafunisa, Hadir Bu. Dara Faifi Syara, Hadir Bu. Syifa Karisa Putri, Tidak hadir. tidak hadir. Jumiati, Hadir Bu. Marisa Nazifa, Hadir Bu. Amira Fatin, Hadir Bu. Melisa, Hadir Bu. TM Yadi, Hadir Bu. Muhammad Fahri Iqbal, Hadir Bu. Muhammad Raihan, Hadir Bu. Muhammad Yani, Hadir Bu. Muhammad Rizki. Baik. Sebelum kita lanjutkan dalam pembelajaran kita, sebaiknya sama-sama kita berdoa untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon kepada Muhammad Rehan untuk memimpin doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan dalam materi seterusnya, ibu mau tahu dulu apa materi kita yang telah lalu mengenai surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun. Apa arti Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Bagus, memang anak-anak ibu luar biasa. Orang-orang kafir. Nah, asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun masih ingat? Masih, yaitu datang
Islam. Satu saja. Coba Delisa, rukun Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Sembahyang sehari semalam 5 waktu. 3. Berpuasa pada bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Delisa. Ya, berarti pokok pembicaraan kita pada hari ini yaitu zakat. Karena zakat itu termasuk salah satu daripada rukun Islam. Nah, apa arti zakat dan bagaimanakah dan berapakah pembagian zakat? Sekarang kita akan melihat dan menonton video berikut ini. Yuk sama-sama kita menonton videonya. Anak-anak memperhatikan ya. Ya. Perhatikan dengan bagus. Adik-adik, coba perhatikan gambar di samping. Apakah kalian pernah disuruh orang tua kalian untuk membayar zakat? Zakat apa yang kalian keluarkan? Untuk apa sih kita membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, kudus, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari hak tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat
sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah, itulah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri ini. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Jadi ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Kemudian siapa sajakah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang penting dia beragama Islam, maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, yang memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu arti dari syarat wajib zakat fitrah. Nah, itu tadi pengertian tentang zakat fitrah dan syarat wajibnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengertian dari zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri artinya adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini adalah beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan jika kalian sudah memilikinya melebihi batas nisab. Ada emas, perak, uang simpanan, perdagangan, penghasilan dari hasil bekerja, kemudian pertanian, contohnya beras, palawija, dan lain sebagainya, kemudian kambing, sapi atau kerbau, kemudian barang temuan, contohnya emas atau perhiasan. Nah, di sampingnya ada nisabnya. Jadi, jika kalian misalkan memiliki emas sebanyak 85 gram dalam waktu 1 tahun tidak berkurang ya, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang kalian miliki. Nah, zaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi jika kalian muslim, maka kalian wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tadi. Kemudian contoh yang kedua adalah perak. Misalkan kalian sudah memilikinya sebanyak 595 gram perak dalam waktu 1 tahun, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebanyak 2,5% dari harta yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga contohnya uang simpanan. Jika kalian memiliki uang simpanan setara dengan harga 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, ya, jadi kalian tidak berkurang uang simpanannya dalam waktu 1 tahun itu, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5%.
Jadi itu maksudnya adalah jenis harta dan nisabnya. Nah, di bawahnya sudah ada beberapa nisab, kemudian waktunya dan juga kadar zakatnya. Silakan kalian simak baik-baik ya. Mari kita lanjutkan pengertian dari zakat mal. Ya, zakat mal sendiri dikeluarkan itu untuk membersihkan harta yang dimiliki. Pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta. Sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Nah, itulah adik-adik pengertian dari zakat mal. Kemudian, apa saja sih syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti kalau bukan orang Islam, berarti tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum balik, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakati. Jadi, jika kalian memiliki harta di luar jenis-jenis harta tadi, itu tidak termasuk dari zakat yang wajib dikeluarkan. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, tadi kita sudah melihat di tabel tentang waktu mengeluarkan zakat. Jika zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen, sedangkan zakat dari barang temuan itu dikeluarkan ketika kita menemukan barangnya. Tapi secara umum, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, jadi bukan milik orang lain ya. Nah, itu adalah syarat wajib dari zakat mal. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, itulah adik-adik macam-macam dari zakat. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibutuhkannya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amilin, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Islam, tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam, dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang berhutang atau gharimiyah, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat
dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini juga mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya, serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah itu juga bisa termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir atau golongan yang ke-8 adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibu sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah adik-adik 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi jika ada 8 golongan ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Di pembahasan kita yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah zakat. Apa sih hikmah atau manfaat atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kita membayar zakat? Yang pertama, hikmahnya adalah zakat bisa membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Betul kan? Jadi jika kita membayar zakat, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat ini. Karena kita sudah mengeluarkan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, zakat bisa membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Tentu saja, harta yang kita berikan kepada orang lain bisa membantu mereka jika mereka sedang kesusahan atau kesulitan. Apalagi jika terjadi pandemi yang sangat luar biasa sehingga banyak orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi, zakat ini bisa membantu mereka terlepas dari kesusahannya. Kemudian yang ketiga, zakat bisa mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Nah, mungkin kita sehari-hari tidak peduli kepada orang lain, tapi dengan adanya zakat ini, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjiwa sosial dan peduli kepada mereka. Kemudian yang keempat, zakat bisa mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada sedikit bagian adalah milik orang lain. Dan kita harus bersikap jujur. Apabila kita sudah mencapai nisabnya, maka kita harus mengeluarkan harta tersebut. Kemudian yang kelima, zakat bisa mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu adalah amanah, sehingga kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya, maka kita juga harus mengeluarkannya, karena harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah adik-adik beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kita membayar zakat. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang zakat. Semoga kalian bisa memahami makna zakat, kemudian macam-macam zakat, kemudian mengetahui juga siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dari dikeluarkannya. Nah, anak-anak semua, sudah tadi kan menonton videonya? Sudah. Apa tujuan kita belajar mengenai dengan zakat? Saya bisa tahu. Ya, melalui kegiatan pembelajaran model discovery learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, diharapkan kepada peserta didik yang pertama mampu menjelaskan makna zakat dengan
dengan jelas. Yang kedua, mampu menjelaskan macam-macam zakat mal dengan jelas dan benar. Yang ketiga, menguraikan syarat wajib zakat dengan benar. Dan yang keempat, menguraikan contoh jenis harta yang wajib dizakati dengan benar. Nah, sekarang kita bagikan kelompok. Masing-masing kelompok akan ada soal. Dan untuk kelompok yang lain nanti menanggapinya. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A ini akan menulis pengertian zakat dan menurut bahasa dan menurut istilah. Ini kelompok B menuliskan macam-macam zakat dan benda yang wajib dizakati. Ya. Kemudian kelompok C menjelaskan syarat wajib zakat. Nanti setelah siap akan kita presentasikan masing-masing kelompok ya nak ya. Ya. Ini di depan. Siapa yang menulis? Aihan ya. Nanti syarat wajib zakat. Berarti nanti akan menarik kesimpulan apa yang ada dalam geografi ya nak ya. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, nah silakan.
Coba kelompok A, silakan. Nah, satu aja. Nah, di situ aja, di situ. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok A ingin membacakan hasil diskusi kita. Dari pengertian zakat. Zakat menurut bahasa membersihkan tubuh suci berkah. Zakat menurut istilah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai ke batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok A. Bagus. Nah, silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok B ingin membacakan macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah. 2. Zakat mal, benda yang wajib didapatkan. 1. Emas dan perak. 2. Hiasan, 3. buah-buahan. 4. Binatang ternak. 5. Barang perniagaan. 6. Barang rumah. Sekian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, sekarang silakan kelompok D untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewakili kelompok C. Tentang cara-cara wajib zakat. Pertama, Islam, bahan dan balik. 2. Merdeka, merakat. 3. Sampai tahun. 4. Sampai nisab. Iya. Sekian, terima kasih. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Memang luar biasa anak-anak ibu semua ya. Ya. Jadi mengingat waktunya pun hampir habis, untuk penutup tadi sudah disimpulkan kan? Nah, pengertian daripada zakat, syarat wajib zakat, kemudian hal-hal yang wajib dizakati. Nah, jadi untuk menutup acara kita, ibu berpesan terlebih dahulu kepada anak-anak ibu, rajin-rajinlah belajar dan jangan lupa mengerjakan PR. Untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama seperti biasanya kita berselawat terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita berselawat. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata ibu yang dapat menyinggung perasaan anak-anak sekalian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi